Perkenalkan, nama saya Nevira, NIM 1905097406 dari PT IA akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi seluler. Telepon genggam atau telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana. Bahasa Inggrisnya portable atau mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Komunikasi nirkabel, bahasa Inggrisnya wireless communication. Saat ini, Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM dan CDMA. Generasi telepon yang pertama ada generasi 1G yang bisa digunakan untuk mengangkat atau menerima telepon atau bisa mengambil telepon. Yang kedua ada generasi 2G. Generasi 2G ini bisa untuk text message dan juga bisa untuk telepon. Generasi 3G ini mulai ada sistem jaringan internet. Generasi 4G ada sistem jaringan internet, tethering, telepon sama message, dan jaringan 4G ini yang terbaru, ada semuanya di situ. Generasi 1G. Kemunculan teknologi 1G tersebut juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Dikutip Kompas Tekno dari Brickhubo, pangsa pasar telepon genggam saat itu tumbuh dari 30 menjadi 50% dalam tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 1990, pengguna teknologi 1G di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta jiwa. Ditandai dengan perkembangan sistem analog dengan kecepatan rendah dan suara sebagai objek utama. Contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS, Analog Mobile Phone System. Ukuran ponsel 1G pun tergolong besar bila dibandingkan dengan ponsel masa kini. Contohnya ponsel Motorola yang cukup keren pada masanya. Ponsel yang dibuat pada tahun 1984 ini mempunyai bobot 794 gram. Generasi 2G. Texting. Teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakhiran pada jaringan ini kemudian munculkan istilah 2,5G dan 2,75G. Istilah 2,5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS. Secara teori, kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 Mbps. Ponsel yang menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada tahun 1990. Generasi 3G. Yang pertama ada teknologi komunikasi 3G, disebut juga sebagai mobile broadband pertama. Yang kedua, sebutan ini muncul karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Yang ketiga, teknologi ini sudah memungkinkan digunakan kegiatan yang terkait dengan transfer audio, grafis maupun video. Yang keempat, sudah mempunyai digunakan streaming video atau melakukan video call. Teknologi 3G disebut juga sebagai High Speed Packet Access atau HSPA. Pada tahap ini, kecepatan transfer data meningkat dengan batas maksimum
unduh 14 Mbps dan kecepatan unggah 5,76 Mbps. Teknologi tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 3,75G atau HSPA+. Secara teori, jaringan telekomunikasi yang menerapkan teknologi ini bisa memperoleh kecepatan unduh hingga 168 Mbps dan unggah hingga 22 Mbps. Batas tersebut merupakan perhitungan teoristis, sedangkan pengguna dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer data yang lebih rendah tergantung situasi. Contoh teknologi generasi 3G adalah WCDMA atau dikenal juga sebagai UMTS dan CDMA 2000. Generasi 4G ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Yang kedua, organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advance atau IMTA yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Yang ketiga, syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 Gbps dan unggah maksimal 500 Mbps. 4G LTE, jaringan 4G LTE yang digelar oleh operator-operator telekomunikasi Indonesia, XL Axiata, Indosat, serta Telkomsel. Jangkauannya masih terbatas di beberapa wilayah. Kendala lainnya adalah belum banyak perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh atau download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah atau upload hingga 50 Mbps. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi kabel teknologi pra 4G. Jika teknologi tersebut sudah diterapkan di frekuensi 1800 MHz, Rudiantara berharap 4G LTE akan lebih mudah dinikmati masyarakat karena menurut dia saat ini sudah ada banyak pilihan perangkat yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi itu. Pelebelan tersebut dikarenakan kecepatan teoristis yang ditawarkan LTE belum standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communication Sector atau ITUR. Sedangkan LTE yang sering disebut sebagai 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE lah yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G. Yang selanjutnya ada 5G. 5G memiliki jumlah perangkat besar, baterai tahan lama, tinggi kapasitas, sangat tinggi kecepatan data, tinggi mobilitas, keandalan, ketangguhan, keamanan yang kuat, sangat rendah latensi, memiliki jaringan protokol banyak, dan memiliki jaringan sensor yang kuat. Ini gambarannya 2G. 2G hanya bisa mengirim texting, 3G bisa mengirim texting dan internet akses, 4G texting, internet akses, dan video, 5G bisa texting, internet akses, Ultra HD video, dan smart home. Kecepatan 5G ini bisa mencapai 6400 Mbps. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.